Kosong. Kursi yang kosong di depan diisi.
Shalom bagi kita semua. Seluruh Parhalado dan pendeta HKBP Sutoyo mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di gereja HKBP Sutoyo. Dan juga Bapak Ibu saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Marilah kita ikuti kebaktian ini dengan sukacita. Sebelum kita memulai, kita bersaat teduh, kita berdoa di tempat masing-masing. Amin, kita bernyanyi. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat bersertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya,
marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kasih setiamu tiada bertara, dikala suka atau duka pun. Kasih setiamu yang Kau curahkan menyelamatkan seluruh hidup. Besar setiamu, besar setiamu, kasih setiamu tiada hanya. Yang ku perlukan selalu Kau berikan. Besar setiamu kepadaku. Damai kekal dan juga pengampunan yang menghiburku dan menuntunku. Pengharapanku dalam suka duka, kasih rahmat-Mu menguatkanku. Besar setiamu, besar setiamu, kasih setiamu tiada tara. Yang ku perlukan selalu Kau berikan. Besar setiamu kepadaku. Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Yesus tersalib sengsara, mati tebus dosa kita. Pengampunan dosa diberi,
buat kau juga buat saya. Ingat Yesus di Golgota, ingat Yesus telah sengsara, ingat Yesus pikul dosa kita, ingat Yesus di Golgota. Oleh darahnya yang suci, noda dosa jadi bersih. Oleh kuasanya Roh Suci, ku bersyukur dan memuji. Ingat Yesus di Golgota, ingat Yesus telah sengsara, ingat Yesus pikul dosa kita, ingat Yesus di Golgota. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Tak ingin seorang pun menuju jalan kebinasaan, melainkan ingin sekalian menuju jalan pertobatan. Jangan kau bangkang akan firman-Nya, Juru Selamatku. Tuhan tak ingin seorang pun menuju jalan kebinasaan, melainkan ingin sekalian
dan menuju jalan pertobatan. Kini saatnya bagimu kawan untuk dijadikan ciptaan baru, dibaptis dalam api dan Roh Kudus oleh Kristus Yesus Allahmu. Jangan kau bantah akan firman-Nya, firman Yesus juru selamatmu. Ini saatnya bagimu kawan untuk dijadikan ciptaan baru, dibaptis dalam api dan Roh Kudus oleh Kristus Yesus Allahmu. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yang tertulis pada kitab Mazmur pasal 116 dari ayat 12 sampai dengan ayat ke-19. Kita membacanya secara responsoria. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan ku menang.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat minggu ini. Warta jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 23 April 2023. Nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Misericordias Domini. Topik minggu, dilahirkan kembali oleh firman Allah. Kedua, anggota jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu 23 April 2023, telah diterima menjadi anggota jemaat di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, keluarga. 1. Alex Billy Pardamian Tampubolon dan istri Anita Sianturi beserta 1 orang anak dan 2 orang tanggungan. Datang dari HKBP Resort Citra Indah Jonggol Distrik 28 Deboskap. Alamat Jalan Perjuangan nomor 58 RT 014 RW 05 Sektor Kampung Baru. Kedua, Perda Sianturi dan istri Helena daftar ulang. Alamat Jalan Perjuangan nomor 36 RT 014 RW 05 Sektor Kampung Baru. Ketiga, rekreasi paduan suara Grace HKBP Sutoyo. Jumat sampai hari Minggu tanggal 21 sampai 23 April 2023. Paduan suara Grace HKBP Sutoyo sedang melaksanakan rekreasi bertujuan untuk menjalin keakraban sesama anggota Paduan Suara Grace bertempat di Pondok Dea Vira Gunung Gelis Sentul. Keempat, retreat Naposo Bulung HKBP Sutoyo atau NHKBP. Sabtu sampai Minggu tanggal 29 sampai 30 April 2023. Naposo Bulung HKBP Sutoyo, Manang NHKBP akan melaksanakan retreat bertempat di Lembang, Jawa Barat. Pendamping Pendeta AF Raja Guguk. Kelima, persembahan ke depan altar. Minggu 30 April di setiap ibadah selesai khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk Diakonia Sosial Huria HKBP Sutoyo. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. Keenam, jadwal pertanyaan di sektor dan tuan rumah. 1. Kamis 27 April 2023, gereja kita akan melaksanakan pertanyaan sektor di rumah keluarga. 1. AH Sitanggang, Inang Boru Pandiangan. Alamat Jalan Ranco Indah nomor 9 RT 1 RW 2. Sektor Condet, masuk pukul 19.30. Kedua, di rumah keluarga Sintua MC Haloho, Boru Panjaitan. Jalan Komodor Halim Gang Mawar nomor 34 RT 8 RW 8 Sektor Halim, masuk pukul 19.30. Kedua, Jumat 28 April 2023
di keluarga John S. Munte Inang Boruhuta Barat, Jalan Pondok Kelapa 7, Blok H6 nomor 1, Sektor Pondok Bambu beserta dengan paduan suara kasih choir, masuk pukul 19.30. Ketujuh, pelatihan Sintua atau calon Sintua HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Sabtu 29 April 2023, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan melaksanakan pelatihan Sintua atau calon Sintua bertempat di HKBP Duren Sawit mulai jam 8.30 sampai selesai secara onsite. Peserta setiap gereja masing-masing 4 orang. Panitia juga akan melaksanakan pembekalan dan pelatihan pendahuluan kepada Sintua atau calon Sintua secara online yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 25 April 2023 mulai jam 10 WIB. Dihimbau kepada seluruh Sintua dan calon Sintua untuk mengikuti secara Zoom dan dapat mendaftar dengan mengisi Google Form yang disediakan panitia. Kedelapan, pertukaran pelayan firman Distrik 8 DKI Jakarta. Sesuai dengan program kerja Distrik 8 DKI Jakarta, akan melaksanakan pertukaran pelayan firman di Minggu 7 Mei 2023. Di setiap ibadah, setelah selesai kebaktian, kita memberikan persembahan di depan pintu gereja untuk kebutuhan Distrik 8 DKI Jakarta. 9. Pertukaran mimbar guru sekolah minggu. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta mengadakan pertukaran mimbar guru-guru sekolah minggu. Adapun jadwal plan tersebut sebagai berikut. 1. Guru sekolah minggu HKBP dari HKBP Kayu Mas melayani di HKBP Sutoyo Minggu 30 April 2023. Sermon hari Rabu tanggal 19 April 2023. Kedua, guru sekolah minggu HKBP Resort Sutoyo akan melayani di HKBP Resort Jatinegara Minggu 7 Mei 2023. Sermon dilaksanakan Jumat 5 Mei 2023. 10. Prapesta ulang tahun, pembangunan dan perheheon Parupuan HKBP Sutoyo. Dalam rangka merayakan pesta ulang tahun, pembangunan dan perheheon Parupuan HKBP Sutoyo, gereja kita akan mengadakan kegiatan perlombaan prapesta sebagai berikut. 1. Cerdas Cermat Alkitab atau CCA dan buku ND peserta 3 orang untuk 1 tim yang diikuti oleh Parupuan. 2. Lomba memasak nasi goreng peserta 5 orang untuk 1 tim peserta gabung Parupuan dan AMA. Ketiga, merias diri sendiri atau individual peserta 1 orang atau Parupuan. Pendaftaran lomba dimulai telah Minggu 2 April 2023 dan penutupan pendaftaran lomba Minggu 6 Mei 2023. Untuk pendaftaran lomba tersebut dapat menghubungi Inang Pendeta S. Togatoro R. Boru Siregar. Nomor HP 0812 8768 2310. Diharapkan setiap sektor untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. 11. Pesta ulang tahun, pembangunan dan perheheon Parupuan HKBP Sutoyo. Minggu 28 Mei 2023 adalah acara puncak pesta ulang tahun, pembangunan dan perheheon Parupuan HKBP Sutoyo. Ibadah jam 6 pagi, jam 8.30 pagi, jam 11 siang, dan jam 15 sore akan dilaksanakan di Gedung Geraha Delima, dimulai jam 8 pagi. Ibadah jam 18 tetap dilaksanakan di Gereja HKBP Sutoyo. Pesta ulang tahun pembangunan dan perheheon Parupuan HKBP Sutoyo bertujuan untuk penggalangan dana pembangunan gedung sekolah minggu dan ruang serbaguna HKBP Sutoyo. Penggalangan dana tersebut diharapkan dari 1. Komitmen jemaat. 2. Lelang ulos atau kain dan lagu. 3.
silua sektor, silua kategorial atau paduan suara. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus, tertulis di buku Galatia 6 ayat 12. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Ruslan Boru Simanjuntak Manang Opung Doni Boru, Rabu 19 April 2023. Tutup umur 71 tahun. Meninggalkan anak dan cucu. Kiranya Tuhan yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak dan barcode yang disediakan gereja. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Kita mengumpulkan persembahan 1A, 1B sambil bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 354 ayat 1 dan selanjutnya. Kita bernyanyi. Persekutuan di dalam Kristus dan Roh-Nya berkuasa di dalamku. Sebab hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukan ku lagi, sekarang Yesus di dalamku. Dan kesukaan sorga penuhi hati kita, sekarang Yesus di dalamku. Penuhi jiwa dan rohku, jadikan hidup menjadi baru di dalam kebangkitan Tuhanku. Buat muliakan namanya. Hidupku bukan ku lagi, sekarang Yesus di dalamku. Kesukaan sorga penuhi hati kita, sekarang Yesus di dalamku. Bersaksi dan jadikan semua bangsa muridnya, dan bebaskan jiwa yang terikat buat kerajaan sorga. Hidupku bukan ku lagi, sekarang Yesus di dalamku. Dan
kesukaan sorga penuhi hati kita. Sekarang Yesus di dalamku. Persekutuan di dalam Kristus dan Roh-Nya berkuasa di dalamku. Sebab hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukan ku lagi, sekarang Yesus di dalamku. Dan kesukaan sorga penuhi hati kita. Sekarang Yesus di dalamku. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Minggu Misericordias Domini yang diambil dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-23. 1 Petrus 1 ayat 17 sampai dengan 23. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan barang yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Teks kita hari ini diikat dengan satu topik, dilahirkan kembali oleh firman Allah. Atau dalam bahasa Batak dikatakan, mengulahi tubuh di bagasan hatani debata.
Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita saat ini mungkin kalau kita perhatikan fenomena-fenomena terakhir ini, itu bisa saja membuat kita merasa takut. Mungkin kalau kita mengikuti berita-berita beberapa waktu yang lalu, ada seorang dukun yang mengatakan bahwa dia dapat menggandakan uang, tetapi pada akhirnya berujung pada pembunuhan. Bukan hanya 1 orang, 2, 3 orang, bahkan sampai kalau tidak salah 12 atau 13 orang yang pada akhirnya terbunuh oleh karena penipuan itu. Mungkin ada juga fenomena-fenomena yang lain, kekerasan, pelecehan, sehingga gambaran itu menunjukkan bahwasanya seolah-olah tidak berharganya lagi seorang manusia itu. Seorang bisa saja melakukan sesuatu hal yang sangat menyeramkan untuk demi upaya mencapai apa yang menjadi tujuannya sendiri. Dia tidak peduli. Sesungguhnya itu bukan sifat yang dimiliki atau sesuai dengan norma-norma yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Saudara-saudara, hal itu mungkin bisa saja membuat kita merasa takut. Atau mungkin dalam bentuk-bentuk yang lain kita mungkin memiliki ketakutan-ketakutan. Kegelisahan, kekhawatiran-kekhawatiran yang membuat kita merasa tidak tenang. Apakah itu dari pekerjaan, apakah itu dari hubungan relasi, atau mungkin kuliah atau lain sebagainya. Atau mungkin di umur-umur yang beberapa umur 30 atau 32 mungkin ada mungkin kekhawatiran-kekhawatiran yang tertentu yang mungkin sangat mengganggu pemikirannya. Pekerjaan hanya sampai di sini aja. Kayaknya kok nggak ada peningkatan ini. Sepertinya udah stuck di sini. Mungkin ada orang yang seperti itu. Bagaimana nanti masa depan saya? Mungkin ada orang yang berpikiran begitu juga. Hari ini di dalam Minggu Misericordias Domini ingin disampaikan kepada kita Bapak Ibu, bahwasannya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Misericordias Domini artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan yang diambil dari Mazmur 33 ayat 5b. Bahwasannya segala kekhawatiran kita itu, ketakutan kita itu, sesungguhnya semuanya itu berada di dalam kasih setia Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir karena kasih setia Tuhan jauh melebihi itu semua. Itulah yang ingin disampaikan Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat di dalam teks kita hari ini yang berada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia. Mereka di dalam sebuah ketakutan-ketakutan yang teramat sangat. Karena apa? Penganiayaan yang mereka alami terjadi secara terus-menerus. Oleh karena apa? Iman mereka kepada Kristus. Saudara-saudara, orang yang mengalami penderitaan, penganiayaan, kesulitan-kesulitan hidup yang terjadi secara terus-menerus tidak berhenti, itu bisa mengakibatkan dia merasa tidak berharga. Rasa tidak berharga di dalam diri seseorang kemudian akan menggampangkan dirinya karena dia merasa tidak berharga. Sehingga dia akan dengan mudah melakukan apapun. Apakah itu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Apakah itu yang berlawanan dengan firman Tuhan? Apakah itu meninggalkan dengan firman Tuhan? Itu tidak menjadi sebuah pergulatan iman lagi. Karena apa? Orang tidak berharga kok. Mau saya berbuat baik, orang menderita kok. Mau saya ibadah, orang saya tetap sulit kok. Sehingga sering sekali orang yang merasa dirinya menganggap dirinya tidak berharga, jatuh kepada menggampangkan apapun. Itu yang terjadi dalam teks kita hari ini Bapak Ibu. Jemaat-jemaat yang ada di Pontus ini, di Galatia, Kapadokia ini, di Asia Kecil dan Bitinia ini, kemudian meninggalkan Tuhan oleh karena penderitaan-penderitaan itu. Maka Rasul Petrus
mengirim surat ini sebagai surat pengharapan kepada mereka supaya tetap teguh di dalam iman. Jangan meninggalkan Kristus. Karena apa? Karena mereka semuanya telah ditebus oleh Kristus. Oleh karena itu, apa poin pertama yang ingin disampaikan teks khotbah ini bagi kita? Yang pertama adalah hiduplah sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Hiduplah sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu yang dikatakan di dalam ayat 18 kalau kita baca. Dikatakan di sana, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan yang tak bercacat. Saudara-saudara, hari ini kita ingin dipanggil mengingat kembali, menginternalisasi ke dalam diri kita, para tahun Muse, bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Bukan ditebus dengan barang-barang murahan, tidak. Tetapi dengan darah yang mahal. Bahkan melebihi emas, melebihi perak, dan hal-hal yang berharga lainnya. Ditebus dengan darah yang mahal, saudara-saudara. Sehingga hal itu harus menjadi identitas kita, harus menjadi ingatan kembali bagi kita. Oh ternyata saya ini adalah orang yang telah ditebus oleh Kristus. Ditebus dari mana? Ditebus dari dosa. Kenapa kita harus mesti ditebus? Karena sebelumnya ketika manusia telah terjatuh dalam dosa, yang menjadi tuan daripada manusia itu adalah dosa. Saudara-saudara, di zaman Alkitab ini memang manusia itu ada yang diperbudak. Jadi ada berbagai macam alasan kenapa dia bisa diperbudak dan kemudian bisa diperjualbelikan atau bisa ditebus seperti itu. Ada seseorang mungkin yang pada zaman itu seseorang bisa menggadaikan dirinya karena dia terlilit utang. Ya. Atau yang lain, seseorang menggadaikan dirinya karena dia miskin. Ada juga yang menggadaikan dirinya karena yang membuat dirinya diperbudak karena dia adalah tawanan perang dan lain sebagainya. Dan itu bisa diperjualbelikan. Itu bisa dibeli dengan uang, beberapa mungkin. Dan hal itu wajar terjadi ketika itu. Itu adalah analogi bagaimana kehidupan kita sesungguhnya telah diperbudak oleh dosa. Yang menjadi tuan daripada hidup manusia sebelum ditebus Yesus adalah dosa. Tetapi oleh karena Yesus telah menebus, maka Tuhan kita tidak lagi dosa. Tuhan kita adalah Kristus. Kita ini adalah milik Kristus. Sehingga apa yang ada di dalam hidup ini, baik pikiran, baik tangan, baik kaki, baik tubuh, atau apapun yang kita miliki dalam hidup ini adalah milik Tuhan. Oleh karena ini adalah milik Tuhan, maka kita dipanggil untuk hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kalau saya katakan tadi tubuh ini adalah milik Kristus, ini akan bertentangan dengan apa yang menjadi pemahaman modern saat ini yang mengatakan bahwasanya ya tubuh ini ya tubuh saya sendiri, terserah saya mau melakukan apa seperti itu. Tetapi
kalau kita baca di dalam kitab Roma, ternyata kita harus mempertanggungjawabkan tubuh ini kepada Tuhan. Karena apa? Kenapa kita harus mempertanggungjawabkan tubuh ini kepada Tuhan? Karena ini bukan milik kita. Kalau ini milik kita, kita tidak perlu mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kalau ini milik kita. Tapi karena tubuh ini, karena hidup ini bukan lagi milik kita sendiri, tetapi milik Kristus, milik Tuhan, maka segala sesuatu yang kita lakukan melalui tubuh dan hidup ini harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang menjadi petik yang dapat kita petik daripada khotbah hari ini? Kita dipanggil supaya hidup sebagai orang-orang yang telah dilahirkan kembali. Ayat 23 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara-saudara, hal yang selalu digaungkan adalah kita berupaya untuk melakukan hidup baru. Dan kapankah kita sudah hidup baru? Sejak kapankah kita menerima hidup baru? Ketika Yesus bangkit dari kematian, maka disitulah kita menerima hidup baru. 1 Petrus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kapankah kita hidup baru? Sejak kebangkitan Yesus Kristus daripada orang mati. Sejak kapan kita menerima itu? Sejak kita dibaptiskan. Jadi kalau ditanya, apakah saudara sudah hidup baru? Jangan pernah ragu. Ya, saya sudah hidup baru. Tetapi ada hal-hal selanjutnya yang harus kita lihat. Apa yang dilakukan orang-orang yang telah mengatakan dirinya sebagai orang-orang yang hidup baru itu? Efesus 4 ayat 22 berkata, buanglah manusia lamamu yang kamu dapat dari cara hidupmu yang lama, yang sedang dirusak oleh hawa nafsu yang menipu. Sebab itu tanggalkanlah manusia lama dengan pola kehidupan lama yang sedang dirusakkan oleh keinginan-keinginan yang menyesatkan. Ayat berikutnya, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah panggilan yang perlu kita renungkan secara terus-menerus. Dilahirkan baru bukan berarti harus dibaptis lagi. Tidak. Mungkin dalam pemahaman saudara-saudara kita di ajaran gereja yang lain, pemahaman hidup baru itu harus dibaptis kembali. Sesungguhnya tidak. Kelahiran baru itu sudah terjadi ketika kita pertama sekali dibaptis. Dan sejak kapan kita menerima kelahiran baru itu? Sejak Yesus bangkit daripada orang mati. Oleh karena itu tidak perlu dibaptis lagi untuk menerima kelahiran baru. Tetapi perlu untuk merenungkan kembali, menginternalisasi kembali, untuk mengingat bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Orang-orang yang telah dilahirkan kembali oleh Kristus. Sehingga gaya hidup tidak lagi gaya hidup yang lama, melainkan gaya hidup yang baru.
Cara pikir bukan lagi cara pikir yang lama, melainkan cara pikir yang baru. Sekarang tindakan, tingkah laku, sikap, tidak lagi tindakan, tingkah laku, dan sikap yang lama, melainkan sikap, tingkah laku, dan tindakan yang baru. Yang sesuai dengan apa? Yang sesuai dengan kebenaran dan kekudusan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali dipanggil untuk melihat hidup ini. Apakah kita sudah benar-benar lahir baru? Apakah kita sudah benar-benar telah dilahirkan kembali? Ini adalah momen bagi kita untuk melihat ke dalam diri kita. Dan ketika kita menemukan bahwasannya kita masih hidup di dalam manusia lama, maka saat ini adalah waktu bagi kita untuk berproses menuju kepada tahapan yang baru, yaitu hidup dalam manusia yang baru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita selalu atau sering menonton berita ya. Selalu atau sering menonton berita. Biasanya kalau orang tua sering nonton berita. Kalau berita dalam bahasa Inggrisnya itu selalu dibuat news ya. Bahasa Inggrisnya news atau berita, dan biasanya kalau news itu selalu ada berita-berita yang baru. Dan berbagai macam berita yang disampaikan di sana. Ada berita baik, ada berita buruk. Ada berita sukacita, ada berita yang menyedihkan, tergantung apa yang terjadi ketika itu. Dan tanpa kita sadari, sesungguhnya hidup kita ini adalah berita juga. Kita yang akan menentukan berita apa yang akan disampaikan oleh hidup kita ini, tubuh kita ini, pikiran kita ini. Apakah berita baik? Apakah berita yang buruk? Atau berita yang menyedihkan? Itu tergantung apakah kita telah menerima Kristus di dalam hidup kita dan membiarkan Roh-Nya menuntun dan menguasai hati pikiran kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menarik lagi adalah bila dikatakan orang yang sudah hidup baru ini ternyata identik dengan kata mengasihi. Identik dengan kata mengasihi sesama. Ya benar. Karena siapa? Karena hidup baru seperti yang kita katakan tadi adalah menerima Kristus. Hidup kita ini telah dituntun dan dipimpin oleh Kristus. Yang kita tahu Kristus itu adalah kasih itu sendiri. Sehingga kalau ada yang berkata sampai berbusa-busa, dia berkata saya sudah hidup baru tetapi tidak mengasihi, sesungguhnya itu tidaklah benar. Kalau ada yang masih selalu penuh dengan rasa iri, dengki, kemarahan, cemburu dan segala macam, tetapi dia mengatakan dia sudah hidup baru, sesungguhnya dia harus perlu lagi bertemu dengan Tuhan dan hidup baru. Seperti yang kita katakan bahwasanya hidup baru meninggalkan manusia lama. Oleh karena itu hari ini panggilan yang kedua bagi kita dari teks ini adalah kita dipanggil untuk hidup sebagai orang-orang yang telah dilahirkan kembali. Kita tidak lagi hidup dengan cara-cara yang lama, tidak lagi dengan sikap-sikap yang lama, tetapi hidup dan perilaku dan pikiran yang baru di dalam Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, dan ini yang terakhir, itu seperti yang sering saya katakan, kata yang terakhir inilah yang paling ditunggu oleh jemaat ketika di dalam khotbah.
Kapan pendeta mengatakan yang terakhir, biasanya yang ngantuk itu langsung cerah kembali, oh udah mau selesai ini. Kalau sudah dikatakan yang terakhir, oh bentar lagi ke BKN ini. Saudara-saudara, saya harus mengatakan, saya juga orang yang sering di BKN, mungkin kita orang-orang yang sering melihat saya di sana. Tetapi melalui gereja ini, melalui khotbah ini, saya juga akan mengatakan bahwa BKN kita itu sangat kotor. Siapa yang membuat? Kita juga. Kita yang dengan sembarangan membuang tisu, memakai tisu sebanyak-banyaknya, padahal pesanannya hanya 1 es lemon tea. Dan sangat tidak tahu dirinya, dia berlama-lama di situ. Datang jam 8, pulang jam 1. Padahal pesanannya apa? 1 gelas lemon tea. Sudah 1 gelas es lemon tea, tisunya dipakai banyak-banyak. Tidak hanya itu, dibuang sembarangan. Saudara-saudara, itu biarlah menjadi kehidupan kita yang lama. Bagi saudara-saudara yang mau berangkat nanti ke sana, satu yang paling penting, jangan berantem. Saya entah kenapa saya membandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Memang kita Batak ini sangat-sangat perlu untuk menghidupi hidup baru yang penuh kasih itu. Kenapa saya katakan demikian? Mungkin beberapa orang sudah pergi ke tempat nongkrong yang lain juga, ke Bajawa misalkan. Di sana bernyanyi bersama, tidak terjadi apa-apa. Tapi entah kenapa di BKN kita yang tercinta ini, bisa hanya karena saling tatap. Nah. Bukan hanya itu, ia namanya juga sudah sempit seperti itu, karena senggol sedikit, apa yang terjadi? Senggol bacok. Nah, gitu. Itu adalah kehidupan-kehidupan yang lama. Saudara-saudara, saya harus mengatakan tidak mengenal tempat, mau dimanapun kita harus mencerminkan bahwasannya kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Kita adalah orang-orang yang telah menerima hidup baru. Oleh karena itu, dimanapun kita harus mencerminkan hidup yang baru itu. Yang terakhir, dengan menerima kebaikan Tuhan, yang kedua tadi, Dia telah menebus kita dari dosa dan kematian. Dan yang kedua, Dia telah memberikan kita hidup yang baru. Apa yang menjadi balasan kepada kita? Kepada Tuhan. Kalau kita baca tadi di dalam Mazmur 116 itu, saudara-saudara, mari kita baca dulu epistel kita tadi, Mazmur 116 ayat 12. Dikatakan di sana, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Kalau kita bertanya ini secara terus-menerus dalam hidup kita, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Saudara-saudara, ini kemudian akan memengaruhi kehidupan kita untuk memasuki kehidupan yang baru itu. Kalau kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita, sehingga timbul pertanyaan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku. Saudara-saudara, percayalah, pertanyaan itu akan memengaruhi pikiran kita dan cara hidup kita untuk memasuki kehidupan yang baru. Oleh karena itu, 3 hal
dari teks kita hari ini yang kita bawa pulang, dan janganlah kiranya ini kemudian akan sia-sia saja, berlalu saja. Baiklah kita menghidupinya. Dan untuk menutup khotbah ini, saya ingin mengajak kita menyanyikan satu lagu rohani yang mungkin kita sudah tahu. Kebaikan Tuhan digambarkan di sana, dan dia adalah harapan di dalam hidup kita. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku bahas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Mari kita nyanyikan bersama-sama kembali dari awal. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kau Allah harapanku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami sungguh mensyukuri kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Terlebih Engkau telah menebus kami menjadi milik-Mu, sehingga diri kami bukan lagi milik kami, hidup kami bukan lagi milik kami, melainkan adalah milik-Mu. Oleh karena itu,
Biarlah kiranya hidup kami ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk hidup menjadi orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Hidup menjadi orang-orang yang telah dilahirkan kembali. Hidup menjadi orang-orang yang mampu untuk mengucap syukur dengan membalas kebaikan-kebaikan Tuhan melalui hidup kami menjadi penyembahan untuk-Mu. Tuhan, tolong kami melalui Roh Kudus-Mu untuk dapat melakukan firman ini agar kiranya tidak berlalu begitu saja, melainkan membaharui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini bila kami boleh bersama-sama berkumpul di sini dengan saudara-saudara kami, saudara-saudara seiman, dalam keadaan sehat, dalam tanpa kekurangan suatu apapun, Tuhan, itu semua oleh karena berkat-Mu. Sebagaimana Tuhan telah memberkati kehidupan kami selama ini, biarlah kiranya Engkau juga yang memberkati untuk hari-hari ke depan. Secara khusus untuk seluruh saudara-saudara kami ini, di dalam setiap aktivitas mereka, dalam setiap perkuliahan, sekolah, pekerjaan, atau apapun yang mereka rencanakan yang baik, kiranya Tuhanlah yang memberkati setiap aktivitas mereka itu, sehingga menjadi kesukaan di dalam kehidupan mereka. Kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami dalam setiap harapan mereka. Bagi saudara kami yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, kiranya Tuhan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga mereka dapat menerima berkat-Mu melalui pekerjaan yang mereka akan miliki kelak. Saudara-saudara kami juga yang merindukan akan pasangan hidup, Tuhan, kiranya Tuhanlah yang berikan pasangan hidup yang sepadan, yang sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga mereka dapat membentuk satu keluarga yang baru di dalam Tuhan. Kami juga akan selalu berdoa untuk setiap orang tua dari jemaat HKBP Sutoyo ini. Tuhan, kiranya Engkaulah yang memberkati setiap orang tua di dalam setiap pekerjaan mereka. Kiranya Engkau berkati melalui itu semua dapat mencukupi kehidupan mereka, kebutuhan anak-anak, kebutuhan keluarga, dan kebutuhan hidup mereka terpenuhi tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kami juga tidak lupa berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang sudah lansia. Tuhan, kami selalu percaya bahwa kendati pun tubuh semakin lemah, tetapi iman percaya daripada kaum lansia dari jemaat HKBP Resort Sutoyo ini, Tuhan yang menguatkan sehingga kehidupan mereka juga dapat menjadi teladan bagi setiap orang yang dapat memiliki relasi di dalam hidup mereka. Ya Tuhan Allah, kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sedang dalam keadaan duka, Tuhan hiburkan. Yang sedang dalam segala pergumulan, pencobaan, dan segala tantangan hidup, Tuhan tolong mereka untuk dapat memenangkan setiap pergumulan yang boleh mereka hadapi. Mungkin di antara dari mereka ada yang seakan-akan putus asa, tetapi kami percaya Tuhan akan menolong dan Tuhan akan meneguhkan iman pengharapannya sehingga dapat tetap memiliki iman yang teguh, memenangkan setiap pergumulan dalam kehidupannya. Kami juga mau berdoa untuk gereja ini. Biarlah Tuhan yang memberkati seluruh pelayan full timer, seluruh para parhalado dan seluruh orang yang mengambil bagian di dalam setiap pelayanan. Tuhan yang memberkati supaya di dalam setiap berkat-Mu, setiap orang yang mengambil bagian dalam pelayanan di gereja ini semakin mempersembahkan hidupnya untuk melayani Engkau. Biarlah setiap program pelayanan yang telah direncanakan di dalam tahun ini dapat berjalan dengan baik. Ya Allah, kami juga mau berdoa untuk setiap orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Orang tua kami, sanak saudara kami, orang-orang yang mengasihi kami, atau orang yang tidak mengasihi sekalipun, Tuhan yang selalu memberkati. Ya Allah, kami mengaku kami adalah orang yang penuh dengan dosa. Kiranya hapuskanlah segala dosa kami supaya kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita kumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi
Nyanyian rohani nomor 740 ayat 1 dan berikutnya. Dulu hidupku tak berarti, hidup tanpa berpengharapan. Tapi Yesus telah mengubah hidupku, dengan Roh-Nya Ia ubah aku. Yesus mengubah hidupku, Roh Kudus mengubah aku. Dari hidup yang sia-sia masuk dalam hidup yang baru. Ku belajar sujud menyembah, persembahkan puji bagi Dia, sukacita penuhi hatiku. Haleluya, Dia bebaskanku. Yesus mengubah hidupku, Roh Kudus mengubah aku. Dari hidup yang sia-sia masuk dalam hidup yang baru.
dalam kuasa anugerah-Mu. Setiap hari ku hidup baru. Terima kasih Yesus Tuhanku. Yesus mengubah hidupku. Roh Kudus mengubah aku. Dari hidup yang sia-sia masuk dalam hidup yang baru. Dulu hidupku tak berarti, hidup tiada berpengharapan. Tapi Yesus telah mengubah hidupku. Dengan Roh-Nya Ia ubah aku. Yesus mengubah hidupku. Roh Kudus mengubah aku. Dari hidup yang sia-sia masuk dalam hidup yang baru. Ku belajar sujud menyembah, persembahkan puji bagi Dia. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sukacita penuhi hatiku. Haleluya, Dia bebaskanku. Yesus mengubah hidupku. Roh Kudus mengubah aku.
masuk dalam hidup yang baru. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, jawab juga hidupku, maka milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu Bapa dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami yang melayani ibadah kita pada hari ini menyampaikan salam kami bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Shalom Horas.
Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala Kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. selamanya. Lah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. How great